Google Spreadsheet adalah sebuah aplikasi mirip Excel atau bisa dikatakan Excel versinya Google. Namun Google Spreadsheet karena online itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya bisa dibagikan kepada user-user yang lain supaya bisa dilihat, atau bisa juga dibuat sedemikian rupa sehingga data di dalam spreadsheet tersebut itu bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna, dan itu bisa memudahkan pekerjaan kita semisal data yang kita miliki adalah data yang banyak ya. Video ini akan membahas bagaimana cara supaya Google Spreadsheet atau data yang ada di dalam Google Spreadsheet kita itu bisa dibagikan atau bisa kita atur untuk dikerjakan secara bersama-sama. Silakan disimak videonya. Pertama, siapkan dulu spreadsheet-nya. Silakan buka Google Drive ya. Kemudian buat spreadsheet baru pada Google Drive tersebut. Misal saya buatkan folder khusus di sini, kemudian di ruang yang kosong bisa diklik kanan, pilih Google Spreadsheet. Maka akan dibuatkan Google Spreadsheet baru. Silahkan beri judul spreadsheet-nya misal seperti itu. Kemudian di dalam spreadsheet ini silakan diisikan model data seperti apa yang mau dibuat. Kita juga bisa menggunakan spreadsheet yang sudah ada atau yang sudah dibuat sebelumnya. Sebagai contoh di sini saya sudah membuat contoh data ya. Seperti ini datanya. Dan untuk penggunaan spreadsheet ini tidak jauh beda dengan Microsoft Excel, baik untuk cara menggunakannya ataupun rumus-rumusnya hampir semuanya sama. Bedanya untuk spreadsheet ini bersifat atau menggunakan mode online. Karena baru dibuat, spreadsheet ini masih bersifat standalone atau hanya bisa digunakan oleh satu user saja. Karena memang belum diatur sharing atau pembagiannya dengan user yang lain. Jadi hanya user yang membuat saja yang bisa menggunakan dan melakukan pengisian di sini. Begitu juga dengan yang melihat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengatur supaya spreadsheet ini bisa dilihat atau juga bisa dikerjakan, diedit oleh pengguna yang lainnya. Untuk membagikan, pengaturannya ada di sebelah kanan atas. Ada tombol bagikan ya. Ini statusnya masih pribadi. Silakan diklik. Nah, di sini tercantum bahwa yang memiliki akses hanya pembuatnya saja. Nah, akses umum dibatasi. Artinya orang lain tidak bisa memiliki akses. Nah, akses umum ini bisa kita tambahkan ya. Nah, kalau di sini ditulis atau dipilih yang siapa saja, ya, kemudian di opsi sebelah kanan adalah pelihat, maka siapa saja yang memiliki link spreadsheet ini itu bisa melihat, tapi tidak bisa mengedit. Linknya yang mana? Silakan diklik salin link untuk mengcopy atau menyalin link pembagiannya. Jika opsi yang sebelah kanan kita ganti ya, untuk pengomentar berarti semua user siapapun yang memiliki akun Google ini berarti nanti akan bisa memberikan komentar ya. Tentunya memiliki linknya juga. Kalau diisi dengan editor berarti siapa saja yang memiliki link dan akun Google itu bisa mengedit spreadsheet ini. Jadi opsinya di sini harus benar-benar dipastikan seperti apa. Jika hanya user tertentu saja yang memiliki akses, yang akan disetting memiliki akses, maka di bagian akses umum ini pilih saja yang dibatasi. Kemudian nanti akun-akun tertentu yang diberi akses kemudian diundang atau dimasukkan ke dalam kotak yang ada di sini. Yang dimasukkan adalah alamat email dari atau akun dari orang yang akan diberikan aksesnya. Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan akun ini ya. Akun ini yang bisa melakukan akses ya. Nah, di sini bisa diatur
akun ini, Mulan Jamina ini, dia sebagai apa. Misal hanya sebagai pelihat saja. Di sini bisa kita tambahkan opsi beritahu orangnya. Begitu ini dicentang dan diisi pesan, maka pesan ini akan masuk ke dalam email ya. Kemudian user yang bersangkutan itu bisa melihat ya. Sebagai contoh kita langsung klik sekarang. Kita cek lagi. Nah, di sini tertulis Mulan Jamina sebagai pelihat. Berarti Mulan Jamina ini tidak bisa mengedit, tetapi hanya melihat saja. Kita juga bisa membagikan linknya kepada yang bersangkutan melalui salin link. Kemudian kita berikan melalui pesan singkat, WhatsApp atau yang lainnya. Kita coba juga menambahkan user yang lain, tapi user ini sebagai editor. Misal ini adalah akunnya ya. Kemudian di sini sebagai editor kita bisa berikan pesan. Misal seperti ini ya. Kemudian kirim. Oke. Kita lihat lagi. Nah, sudah ada 3 orang yang bisa mengakses. Ini sebagai pemilik, yang kedua adalah sebagai editor, dan yang ketiga sebagai pelihat saja. Sekarang kita akan mencoba melihat dari sisi user yang lain. Nah, yang pertama dari sisi user yang Mulan Jamina. Saya sudah masuk ke akunnya yang Mulan Jamina. Kemudian saya cek emailnya. Nah, di sini ada email baru seperti yang sudah dikirim tadi ya. Nah, di sini kalau kita klik atau klik buka, maka spreadsheet tadi akan dibuka melalui user si Mulan ya. Tetapi di sini si Mulan ini atau user Mulan ini hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan apapun di sini, tidak bisa mengedit, memasukkan data atau yang lain. Di sini juga akan tertulis hanya lihat. Tuh, ini yang dari sisi user yang hanya di setting sebagai pelihat saja. Saya coba kembali ke user yang pemilik tadi, OPS ya. Di sini juga akan terlihat siapa saja yang mengakses ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini dari user yang pemilik ya. Dan ini bisa dilihat siapa yang mengakses saat ini spreadsheet tersebut ya. Jadi bisa dilihat siapa saja yang mengakses. Sekarang saya akan coba melihatnya sebagai user yang tadi diberi akses untuk mengedit ya. Kita cek bahwa yang diberi akses mengedit adalah M Fakih ya. Kita cek. Nah, di sini saya sudah masuk di akun M Fakih ya. Dicek dulu Gmailnya. Oke, di sini ada email juga seperti yang tadi. Kita buka. Nah, kemudian kita buka spreadsheetnya. Karena ini diakses dari user yang diberi hak untuk mengedit, maka di sini tidak ada tampilan hanya lihat. Nah, user yang ini itu juga bisa melakukan pengeditan, misal mengisi kolom-kolom yang ada di sini. 10, 11, 10, 25. Nah, misal seperti itu. Dan kalau kita lihat dari sisi pengguna yang menjadi pemilik tadi, yaitu OPS. Nah, ini saya kembali ke user yang OPS. Ini sudah terisi juga seperti yang diisi oleh user Fakih tadi. Dan mengisinya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi user yang satu mengisi di bagian yang mana, yang user yang lain itu mengisi di bagian yang lain. Itu bisa diatur. Jadi bisa mengisi secara bersamaan, di mana hal ini tidak bisa dilakukan kalau kita menggunakan Microsoft Excel yang aplikasi desktop. Pengaturan yang sudah dilakukan tadi itu masih bisa dirubah atau diedit, disesuaikan. Sebagai contoh, kita klik lagi tombol bagikan untuk merubah pengaturan. Misal MFAQ ini yang dari editor menjadi pelihat saja, atau kemudian yang Mulan Jamina ini dari pelihat menjadi editor, itu bisa. Jangan lupa
perubahan apapun yang dilakukan harus diklik selesai, supaya perubahan yang dilakukan di bagian pembagian atau sharing ini itu bisa tersimpan. Nah, di dalam spreadsheet ini itu bisa atau memungkinkan juga kita mengatur pengguna-pengguna itu hanya bisa mengakses di bagian-bagian tertentu atau di kolom-kolom tertentu. Nah, sebagai contoh di sini ini kan ada 3 user ya, OPS sebagai pemilik, Mfaki sebagai editor, dan Mulan Jamina sebagai pelihat. Nah, sebagai contoh di sini saya buat 2 bagian. Bagian yang 1 sampai 5 ini saya beri warna biru. Ya, misalnya ini nanti hanya bisa diakses oleh pemilik dan akun Mfaki. Jadi yang bisa mengedit hanya pemilik dan akun Mfaki. Sedangkan yang kuning ini hanya pemilik dan akun Mulan Jamina misalnya. Maka ini bisa dilakukan ya. Caranya adalah dengan mengatur sebagai berikut. Pertama kita rubah dulu pengaturan sharingnya. Nah, jadi pastikan 2 user ini menjadi editor semua. Kita rubah dulu yang Mulan Jamina menjadi editor. Semuanya kita simpan. Kemudian kita lakukan pengaturan tambahan di bagian sel atau kolom-kolomnya ini. Saya blok dulu yang kolom warna biru, karena ini yang akan diatur supaya hanya bisa diedit oleh pemilik dan akun Mfaki. Caranya silakan diblok dulu. Kemudian di sini ada menu data. Klik menu data, kemudian lindungi sheet dan rentang. Nah, di sini akan langsung muncul opsi di sebelah kanan ya. Sheet E7 sampai J11, E7 sampai J11. Kemudian klik style izin. Nah, style izin. Nah, di sini opsi awal itu bisa mengedit semua. Nah, karena di bagian tersebut itu hanya pemilik OPS dan juga akun yang kedua Mfaki yang bisa mengedit, maka yang Mulan ini kita hilangkan centangnya. Berarti yang bisa mengakses itu hanya akun OPS dan Mfaki. Jangan lupa diklik selesai. Oke. Kemudian yang warna kuning kita atur juga ya. Atur juga ya di blok, kemudian data. Di sini ada lindungi sheet dan rentang. Nah, sheet E12 sampai J15. Klik lagi style izin. Nah, di sini pengaturannya beda ya. Yang bagian warna kuning ini yang bisa mengedit adalah pemilik OPS dan Mulan Jamina. Mfaki tidak bisa mengedit. Klik juga selesai. Oke, perubahan sudah disimpan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil pengaturan tadi. Kita lihat melalui akun yang Mfaki. Klik ya. Coba kita lihat, di refresh dulu sebaiknya. Sekarang kita coba lihat, tadi Mfaki itu diberikan akses untuk yang warna biru saja. Coba kita edit di sini angkanya ya, bisa. Terus bagaimana kalau yang kuning? Karena yang kuning ini kan tidak diberi akses, tapi diberi akses ke user yang lain. Kita klik 2 kali. Ternyata nggak bisa. Ini mau diedit tidak bisa. Ada pesan Anda mencoba mengedit sel atau objek yang terlindungi. Harap hubungi pemilik. Dan kita coba juga lihat perbandingannya kalau diakses dengan user yang kedua. Oke. Ini tampilan dari user yang kedua. Karena user tadi itu diberikan perubahan akses, kita refresh dulu. Muat ulang. Oke, tampilannya sudah berubah. Nah, sekarang kita lihat kalau yang user kedua ini, yang Mulan Jamina itu diberi akses di warna kuning. Nah, bisa mengisi. Tapi bagaimana di kolom yang warna biru? Diedit. Nah, ini tidak bisa. Ya. Jadi sesuai dengan pengaturan yang sudah dilakukan dari
akun pemilik tadi. Bahwa user yang pertama, Mfaki, hanya bisa mengakses atau mengedit yang warna biru. Yang user kedua, Mulan Jamina, itu bisa mengakses yang warna kuning. Di sini bisa juga kita lihat posisi dari user-user yang lain itu ada di kolom mana. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata user yang Faki itu ada di kolom ini, kemudian yang Mulan Jamina tadi ada di kolom yang berbeda. Misal sebagai contoh, saya mengakses kolom ini melalui user Faki dari perangkat yang lain. Saya isi ya. Maka di situ akan langsung terlihat juga bagaimana efek pengisiannya. Nah, bisa dilihat di situ. Perubahan itu juga bisa dilihat. Jadi langsung berubah, dan ini sedang melakukan pengisian oleh user yang lain. Nah, pengaturan pembagian ini bisa dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Seperti apa pembagiannya? Apakah sekedar mengedit semua, atau kolom-kolom tertentu ini hanya bisa diakses oleh akun-akun tertentu juga. Caranya sudah disampaikan dari awal sampai akhir tadi. Jadi silakan mencoba pengaturan pembagian atau sharing ini di spreadsheet ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Caranya hanya melalui tombol bagikan, atau jika ingin mengatur di sheet-sheet tertentu atau kolom-kolom tertentu, pengaturannya ada di menu data. Lindungi sheet dan rentang. Semoga ini bermanfaat. Jika masih bingung, bisa mengulangi video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih.